kembali lagi kita bahas lanjutannya yang tadi ya. Ya ini kan tadi rencananya mau satu video, tapi ternyata durasinya sudah cukup panjang ya, sudah 11 menit. Untuk aturan sinus saya memberi 2 contoh soal. Nanti silahkan kalian cek ya di tugas kalian itu yang mana yang sesuai. Ikuti saja langkahnya, ikuti langkahnya. Dan tolong latihan berhitung lagi ya. Itu saja. Nah, contoh yang kedua begini. Misalnya ada segitiga XYZ dan sudut X 75 derajat, sudut Y 60 derajat, kemudian panjang sisi XY 9/2 cm. Yang ditanya panjang sisi Z. Berapakah panjangnya? Kita lihat dulu. Ini ya tetap tidak ada sketsa ya, tidak ada sketsanya. Jadi yang harus membuat sketsa itu ya kalian sendiri. Pahami baik-baik tata namanya. Kita akan mulai ya. Sketsanya kalau digambar kira-kira seperti ini. Sketsa segitiga X, Y, Z. Sudut X-nya 75, kemudian sudut Y-nya 60 derajat. Sisi XY itu yang ini ya, yang warna biru ini 9/2. Yang ditanya sisi XZ. XZ ini warna merah alias namanya Y kecil ya, karena dia terletak di hadapannya sudut Y. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa sudut Z itu belum diketahui, jadi kita harus mencari dulu itu sudut Z berapa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan ini sifat sudut dalam segitiga ya, bahwa sudut segitiga, sudut dalam segitiga itu, ini namanya sudut dalam ya, sudut yang ya inilah ya yang di dalam segitiga ini ya, karena ada sudut dalam, ada sudut luar gitu. Ini jumlahnya selalu 180. Silahkan kalian baca modul prasyarat yang tentang segitiga. Kita masukkan nilainya ya. Jadi X tambah sudut X tambah sudut Y tambah sudut Z 180 derajat. Kita masukkan sudut X-nya 75, sudut Y-nya 60 derajat, ditambah sudut Z kita belum tahu. Besarnya 180. Oke. Kita hitung biasa ya. Kita hitung biasa. Itu 75 tambah 60 itu 135 derajat. Ditambah sudut Z hasilnya ya tetap 180. Kita hitung lagi ya, berarti sudut Z itu sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat. Hasilnya 45 derajat. Kita sudah dapat ya. Ini besarnya 45 derajat. Berarti nanti setelah dapat sudut Z, kita lengkapi sketsanya ya. Tadi sketsanya tidak ada sudut Z-nya. Sekarang saya tambah sudut Z, itu yang warna biru 45 derajat. Kalau sudah seperti itu, berarti kita punya pasangan sisi dan sudut istimewa yang berhadapan ya. Biru dengan biru, merah dengan merah. Ini sudah ini berhadapan ya, berarti sudut istimewa dan sisi berhadapan. Apakah 75 derajat tidak bisa dipakai ya? Sebenarnya bisa, tetapi perlu kalkulator ya. Karena 75 derajat itu sinusnya tidak ada di tabel lengkap itu, tidak ada. Nah, kita gunakan sekarang ya. Berarti Y dibagi berbanding sinus Y. Ya, silakan lihat gambarnya. Y berbanding sinus Y. Itu nanti akan sama dengan sisi Z. Saya sebut pakai satu huruf saja ya. Sisi Z berbanding sinus Z. Nah, seperti ini. Ini aturan sinusnya ya. X-nya tidak perlu digunakan. Kita masukkan nilainya ya. Y berbanding sinus 60 derajat. Karena tadi sudut Y-nya itu kan memang 60 derajat. Sama dengan 9/2 berbanding sinus 45 derajat. Kita hitung lagi. Y berbanding sinus 60 derajat itu 1/2 akar 3 ya. Itu sama dengan 9/2 berbanding setengah akar 2. Sudah kelihatan ya, mana yang bisa dicoret ya. 1/2 kita coret dengan 1/2. Setelah itu akar 2 dengan akar 2 juga kita coret. Warnanya semoga kalian bisa lihat dengan jelas ya. Itu sudah saya buat warnanya sama ya. Yang garisnya sama itu membagi yang nilainya sama. Sehingga nanti begini, kita dapat Y per akar 3 sama dengan 9. Yang kita cari nilai Y ya. Berarti berapakah Y-nya? Y sama dengan 9 itu akar 3 bawa naik. Nah, 9 akar 3 ke situ dia jadinya. Sentimeter.
Ya, ini akar 3, tadinya dia di bawahnya Y. Kalau pindah ke sana dia harus berubah nasib. Biasanya bilangnya begitu. Kalau tadi di bawah pindah ya harus naik. 9 akar 3. Jadi panjang sisi Y yang kita cari tadi itu besarnya adalah 9 akar 3 cm. Pertanyaannya tadi sisi apa ya namanya? XZ ya, XZ atau Y. Ya, saya tambahkan saja nanti ya di sana 9 akar 3 cm. Oke, itu adalah aturan sinus ya. Mudah ya? Ya mudah. Kalian silahkan belajar hitung lagi ya, karena hanya itu saja ya. Sebenarnya trigonometrinya itu sudah selesai sampai di sini ya. Ketika kalian memasukkan nilai trigonometri itu sudah selesai. Sisanya tinggal pembagian biasa. Oke, ini video yang sangat singkat ya. Berapa menit ya? Yang kira-kira segitulah nanti waktu kalian bekerja ya. Untuk contoh dua aturan sinus ini saya cukupkan dulu. Kita akan bertemu di video selanjutnya yang akan membahas aturan kosinus ya. Ini kita lihat mind mapnya ya. Aturan sinus sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas yang aturan kosinus. Oke, selamat belajar ya. Silahkan belajar lagi. Kalau kalian lupa silahkan buka-buka materi yang sebelumnya ya. Tentang segitiga, tentang apa itu ya. Tabel sudut istimewa. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Aturan kosinus. Sampai jumpa ya.